Berapa kali masuk mic tak Ya. tak tok. Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kita menceritakan gak harus semua, karena memang kita juga nggak bisa pungkiri dalam arti media zaman sekarang adalah part. Intinya lu keresahan lu nih pada main HP gitu. Jadi hari ini kok sensi gua, astagfirullahaladzim. Jadi hari ini gue bakalan ngobrol. Sebenarnya bukan ngobrol sih ini, jatuh ke gibah anak tongkrongan lah. Dan basicnya sebelumnya latar belakang gue adalah bisa dibilang juga sebagai vokalis ataupun pemusik, dan dia adalah sebagai Basic gua sebagai apa yang gua senang gua jalanin. Dan nama saya adalah Rudi Utomo Karya. Nama gua Katel aja, langsung to the point, nama tongkrongan gua Katel. Jadi hari ini gue bakalan memang lagi sensi sedikit. Dan Sama ini, gua juga lagi sensi. Dan ini adalah Dan ini adalah video pertama di YouTube gua. Jadi gue bakalan nanya-nanya ke dia bagaimana perasaan dia, dan dia pun juga nanti nanya-nanya ke gua. Diralat dulu bos. Why? Perasaan. Apalagi perasaan? Diralat. Gua nggak punya perasaan. Masuk mic tak Ya. tak tok. Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Inilah kehidupan. Kadang kita udah diam, ada yang berisik. Kadang kita berisik, gomelin suruh diam. Jadi gini, gue bakalan nanya-nanya, dan lu juga boleh nanya-nanya. Gue lagi sebel banget sama tongkrongan zaman sekarang. Apa lagi? Dan lu juga bakalan punya, dan kegeser. Apa marah-marah mulu. Astagfirullah. Kan ini live nih. Lagi nyari posisi enak. Masih ngobrol juga harus ada zona nyamannya. 420 kali pujian. Apa namanya? Tapi mana tuh gue lupa. Kok lupa? Namanya Oh, ngobrol iya. tuh nggak ada ujung dan tombaknya. Iya, ini apa namanya? Gue sangat amat gelisah dengan tongkrongan zaman sekarang. Kenapa? Aduh. Dan lu juga bukan bakalan sih, dan lu juga emang punya kegelisahan dari tongkrongan lu. Kemungkinan bisa sama apa yang Tuh. dia ceritain ke gua nanti. Kemungkinan ya. Ya, kita ngambil problem pertama. Apa ya keresahan lu dalam tongkrongan lu sendiri? Entah tongkrongan yang manapun. Lu Keresahan lu apa? kesan gua sih satu, kalau lagi nongkrong kalau nggak ada obrolan pasti larinya ke handphone. Maksud gua kalau mau nongkrong kita ngobrol lah. Pasti ujungnya gosip sih. Ujungnya pasti gibah. Iya, itu sih emang. Gue lihat Iya kan? zaman sekarang tongkrongan tuh jarang banget ada yang ngobrol. Asik sama HP-nya sendiri-sendiri. Iya kan? Gosip Oke pengen lah. ini nih. Lalu oke lah kalau misalkan ada yang WhatsApp maknya atau mbak gua, WhatsApp wajib kita bales. Cuma kadang-kadang nggak ada yang WhatsApp, nggak ada yang so sibuk. Jadi sibuknya itu dalam arti di media, Iya. bukan di sekitar. Tuh, lu dengerin. Terus style. Jadi kalau gua pribadi, kalau gua misalkan lagi di tongkrongan benar-benar lagi fokus main handphone, bukan berarti gua lagi gimana ya? Emang sih secara tidak langsung gua nyari duit di handphone juga. Betul. Cuman Tapi gua ada tempatnya. ada tempat. Ya, intinya lu keresahan lu nih pada main HP. Gitu. Kedua, ya jarang ngobrol sih. Sekarang gimana ya? Susah kebuka teman sama satu sama lain gitu. Oh, Gunanya tongkrongan apa sih emang? Gua tanya. Ya Gua deh, tanya nih ke fungsi. lu. Ah, Gunanya tongkrongan pertama apa gitu. fungsi tongkrongan bagi gua. Ya, Satu, tongkrongan bagi gua adalah keluarga kedua. keluarga kedua. Di balik, di dalam rumah, Di luar rumah. di luar rumah. Ya. Yang kedua, tongkrongan itu tempat wadah kita bersanda gurau, membuat hati kita senang. Kaki. Terus bagi gua, tongkrongan itu adalah kesolidan. Solid. Misalkan contoh Kekeluargaan. ya, karena memang balik lagi ke nomor satu, itu adalah kekeluargaan.
Yang amat gue sayangkan, betul kata lu juga tadi, so sibuk dengan HP-nya. Oke, lu main HP boleh, main game boleh saat bersama, cuma jangan dari datang dan sampai lu pulang. Ya, sampai azan subuh. Nah, gitu. Dan lu juga pasti ngerasain lah semua punya tongkrongan gitu. Ya. Oke, this is lu pada main game semua, tapi hargai temen lu yang nggak main game. Ya. Gimana caranya? Skip bisa. Walaupun nggak ada pembahasan, ngalor ngidul, ngomongin orang, yang penting ngobrol. Karena Indonesia ini jarang banget ngobrol sekarang. Ya. Satu, jarang ngobrol. Kedua, gimana ya? Jarang budaya baca juga susah. Betul. Kadang gue juga ngalamin di media. Gue juga kan jualan juga di situ. Gue juga kalau jualan kan selalu ada deskripsinya kan. Betul. Ada spek-speknya apa-apalah. Misalkan gue ngejual bunga lah contohnya ya. Di situ kan pasti ada bunga, kan pasti ada apa ya namanya, modelnya. Terus nama latinnya, nama bunganya apa, terus ukurannya berapa, ukuran ininya ya kan. Di situ gue udah lengkap. Oh, lu udah ceritanya dulu posting bunga, terus lu ditulis nih semuanya bunganya dah. Bunga mawar dari sini, pasal ini. Ya, betul. Udah komplit semuanya. Ya. Nah, komen itu bunga apa? Padahal itu udah ditulis. Di situ udah tertulis. Budayakan membaca. Kita juga nggak bisa pungkiri dalam arti media zaman sekarang adalah platform di mana kita menyampaikan karya seni, mau itu karya seni, ide, mau itu dari usaha. Memang semua dengan media sosial. Sekarang parah sih dukung. Kalau dulu kan agak sulit ya kan. Makanya bagi gue tuh sekarang kalau kita tuh bukannya perang pakai mesin tempur, kita perang pakai platform yang sudah ada. Gitu. Contoh kayak gue tuh sebenarnya bisa aja ngobrol tanpa kamera, ataupun tanpa alat seperti ini. Tapi bagi gue, ya gue mau berkarya, ataupun gue mau mengeluarkan unek-unek gue gitu di sosial media gue. Gue mau ngeluarin unek-unek gue di tongkrongan yang ada jadi bahan cengan. Ya, jadi bahan gibahan juga. Jadi bahan gibahan. Kalau bahan gibahan sih oke lah. Maksud gue gini, gue cerita misalkan sama lo nih, gue cerita kisah pribadi gue, jadi orang semua juga yang tahu. Iya. Bahan cengan kan. Memang kadang-kadang kita menceritakan gak harus semua. Tapi nah, inilah bagi gue juga fungsi tongkrongan itu di mana saatnya ataupun di mana wadah untuk mencurahkan kejenuhan gue. Tongkrongan itu adalah tempat di mana kita dapat pengalaman tanpa kita harus melakukan. Gitu. Jadi kayak misalkan kayak lu nih Bang, lu pergi naik sepeda ke kemarin kayak ke Banten gitu. Nah, kan gue nggak ngikut nih. Lu cerita sama gue nih. Jadi gue seakan-akan gue tahu pengalaman lu gimana di Banten. Nah, itulah fungsinya tongkrongan, berbagi pengalaman. Menurut gue di tongkrongan udah jauh dari kata, "Woi bro, dari mana bro?" Nggak ada. Ngopi. Nggak ada. Gimana kabar? Nggak ada. Datang. Rengket lu apa? Guys. Sedangkan yang lu omongin gue nggak ngerti. Itu dia, makanya zaman sekarang tuh kita butuh namanya ngumpul tapi ngobrol. Oke lah, sekarang zaman PPKM ataupun zaman virus-virus corona. Dan dimana saatnya kita ngumpul itu ya kita silaturahmi gitu. Ngomongin ke depan, jangan ngomongin stuck itu aja. Gitu. Karena sayang generasi muda nggak mikirin ke depan. Oke, this is kalau lu main game ataupun lu bidang lu apa, lu ngobrolin ke depan tuh lebih bagus. Gitu. Tapi jangan sampai lu punya HP nongkrong dari maghrib pulang subuh nggak dapat apa-apa. Iya benar. Tapi gitu. Kalau untuk sekarang kan pemerintah itu banget tuh ngedukung banget sama gamers. Sekarang kan udah ibaratnya udah ada tim e-sport. Nah kalau misalkan lu emang hobinya bener ngegame, tekunin tapi jangan dibarengin sama tongkrongan. Nah pinter. Bagi waktu. Ibaratnya gua lu harus
bertanggung jawab sama waktu. Jujur, gue sangat seneng pas kemarin ada game PUBG yang menang tuh. Ya, Mobile waktu Legends Indonesia menang, kan. gue sangat bangga karena gue Iya. anak Indonesia Ya, dan gue ya. apresiasi mereka. Ah. Padahal gue nggak tahu siapa pemain-pemainnya. Ah, Intinya gue seneng. senang. Gitu. Tapi dia pun juga nggak sambil nongkrong. Ya pasti kan dia ada iya. waktu berlatih, waktu bertanding. Nah itu Betul. kan ibaratnya waktu. Berarti lu harus belajar tanggung jawab waktu. Betul. Nah, di saat mereka lagi berlatih, terus lagi ngerancang strategi untuk kedepannya, pasti kan mereka kan juga melepas HP, Yes. ya kan? Ngobrol, Kayak kita ya nih. kan? Nah, ini terbalik. Ya. Kalau anak-anak muda sekarang nongkrong, tapi main game, Ya, kembali. gitu. Kalau mereka kan yang di tim apa tadi namanya? E-sport. E-sport, EVOS, EVOS. gitu. RRQ. Gua Tahu sih gue sebagian ngerti. dulu pernah. Cuma Ya, gue juga pernah main game maksudnya. Nah terus, maksud gue juga ibaratnya mereka ya memang menekuni lulu orang juga boleh menekuni, ya intinya sih lo harus bisa kasih waktu sih. memanage Iya. itu namanya. Ya bahasa kerennya gue nggak ngerti lah. Intinya Iya. sih lo harus tanggung jawab waktu. Ya makanya Lo harus berbagi waktu. lu coba lu renungin sekarang, bukan renungin sih, lu pikirin sekarang. Berbeda gak tongkrongan dulu zaman sekarang sampai sekarang? Lo, gue nanya nih sama lo ada rasa kangen gak sama temen tongkrongan lu yang udah pernah lu alamin, yang bener-bener have fun, bener-bener bareng gitu? Wah, ada pokoknya salah satu tongkrongan gua dulu. Itu kalau di mana-mana nggak pakai nanya, "Lu lagi di mana? Kesini jam berapa?" Nggak ada. Gak ada. Jadi memang tongkrongan gua tuh dulu. Jadi misalkan habis Isya nih, habis azan Isya, On time. udah tuh pada datang, ada yang gitaran, ada yang ngobrol, ada yang bakar ayam ya. Ya. Bakar ayam, bikin Pokoknya sate-satean, nyari kekeluargaan banget tuh. Kesibukan. Iya. Kesibukan gimana caranya Misalkan- tuh handphone jauh. Iya, misalkan lagi pada kagak ada apa-apa nih tongkrongan, beli kartu remi. Ya. Iya, wah, tapi kita nggak judi, buat ngisi aja jepit-jepitan, Iya, seru-seru. rasanya. Ada obrolan, ketawa-tawa langsung. Gurawan. Semuanya ketawa. Rata Soalnya, lah ya. soalnya yang gue alamin sekarang nih tongkrongan gue, mereka tertawa dengan gamenya, gue nggak ngerti. Iya. Gitu. Jatuhnya itu bukan circle lu. Bukan circle gue. Bukan zona lu. Makanya selama ini gue oke lah, mendingan gue di rumah bikin musik, bikin ini, instrumen segala macem gitu. Dan bukannya gue meninggalkan mereka ataupun mereka meninggalkan gue, bukan gue yang memilih untuk nggak stay nongkrong sama mereka karena udah berubah. Dan gue pun juga nggak bakal bisa merubah sifat mereka. Iya. Gitu. Kalau sifat kan dari diri sendiri, bro. Betul, that's right. Soalnya gini bro, anak-anak zaman sekarang nih, bukan anak zaman sekarang sih, yang gue liatin diajak berkarya susah. Susah. Gitu. Bilang mau banggain Indonesia, hasilnya mana? Ya, benar. Iya kan? Itu makanya. Zona sih, zona tongkrongan. Iya, betul. Dari circle tongkrongannya kayak gimana? Betul. Ya kalau misalkan lu terjun di circle gamers, ya lu pasti bakal ngikut gitu. Betul. Dan gue lebih bangga kayak misalkan oke, kita nggak usah ngomongin e-sport ataupun tim-tim besar. Lu nongkrong main game turnamen pun gue udah seneng. Iya, ini main game yang rutin, turnamennya kagak. Tuh. Cuman mental di kampung. Iya, maksudnya lu main game saban hari, terus lu main turnamen walaupun nggak menang, lu menunjukkan. Iya, kalau gue Lu bisa mau pengen ya, bisa. itu dia. Tapi yang sangat amat disayangkan, sekarang main nih, terus ada turnamen, pada Don, lu gak ngirim. Lawannya keras. Dulu belum mencoba. nice. Kayak gue aja, gue sepedaan baru. Cuman jarak gue udah lumayan. Ya karena gue mencoba. Iya, Kemampuan gue nyampe mana. sama kayak gua. Contoh, walaupun cover gua begini, tapi pas gue ikut ajang pencarian bakat di vokal, buset, musuh gua banyak banget yang cakep, yang cantik, yang kulitnya kayak lilin kagak ada pori-porinya. Ya. Terus dalam hati gue, anjir minder nih gue, ya kan. Tapi dalam hati gue lagi berkata gini, ini ajang pencarian suara, Ya. bukan modeling. Ya. Nah, Gas terus. nah itu pun
di saat lu udah bakalan ibaratnya udah sukses juga lu bakal bisa kayak dia. This is for the money. Money. Time is money. Tapi nggak tahu lah kita kan. Tapi nggak semuanya kebahagiaan itu butuh duit gitu. Betul, makanya bagi kawan-kawan, kalau tongkrongan sama awet, cari yang benar-benar satu circle. Bahasa anak-anak zaman sekarang circle. Kalau dulu kita lingkaran, zona kita. Jangan pernah memaksakan mereka main game terus kita paksa jangan main game. Jangan, biarkan kita yang mental. Iya. Gitu. Terus lu pernah gak sih bener jalan-jalan gitu sama bocah-bocah lu tongkrongan tuh jalan kayak misalnya bikin agenda kemana gitu terus nginep bareng-bareng gitu? Oh, kalau dulu gue pernah. Jadi misalkan nih kita, nah dulu ini namanya, kalau sekarang kan wacana nih. Anak-anak zaman sekarang tuh gitu. Kita hari Minggu nih, kan sekarang hari Jumat nih. Ya. Sekarang hari Jumat. Misalkan kita ngobrol nih rame-rame. Nanti hari Minggu kita naik gunung ataupun ke pantai. Pas hari Minggu mah kagak jadi. Nggak jadi. Wacana. Tapi kalau zaman-zamannya Arya nih dulu. Sabtu besok kita berangkat. Oke, jam berapa? Jam 7 bisa ngumpul sini. Tok. Nyampe semua. Berangkat. Ada tuh. Pantai, pulau gua. Sama anak-anak rame tuh. Kata gua. Sekarang mah sini. Kagak ada bisa. Nggak ada yang bergerak. Kagak bisa. Kalau gue sih ya alhamdulillah ya. Kalau gue ada misalkan nih teman kesini yuk, udah ayo berangkat. Gue juga sangat amat makanya kadang-kadang gue WhatsApp lu kan. Gue lagi bete nih. Jalan kayak kemana? Hayo. Gitu kan, walaupun kita nggak megang duit bahasanya gitu ya. Duit sih emang butuh, cuman kan enggak semuanya kadang butuh pakai duit gitu. Kadang-kadang kita bisa ngambil kebahagiaan dengan cara yang sederhana. Yes. Gitu. Kayak gue punya rokok setengah bungkus. Gue nggak punya duit lagi. Gue bikin kopi, gue lari nyari kali Ciliwung deket-deket rumah gue. Udah gue nikmatin aja suara air. Udah gue posting. Banyak yang nanya tuh nggak ngajak-ngajak. Padahal itu gratis. Iya. Manfaatin lah. Alam sekitar. Temen itu nggak ada yang, yo jalan yo, udah antar mah gampang. Itu bukan berarti kita mau dibayarin, bukan. Kita jalan, hayo itu maksudnya, ayo yang penting kita keluar nih. Iya. Sama-sama gitu. Ingat gak lu zaman-zamannya dulu, zaman motor? Iya. Bahasa kita nongkrong sini, nongkrong situ, nonton balap segala macam. Sekarang memang udah nggak ada. Udah susah sekarang ajang pamer. Iya. Mau kemana juga harus dia paling unggul gitu kan. Tuh, jangan datang lu tiba-tiba foto track gitu ya kan. Upload nih, set, taruh, nggak ada notif nih, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa, ambil slide. Kalau lagi bisnis nggak apa-apa deh. Iya. Kalau lagi bisnis mah bahasanya rokok tongkrongan susah, giliran foto posting set di kafe. Wah, sama temen susah minta tolong, tau gini giliran lapangan dia susah minta tolong ke temen, giliran nggak ditolongin jadi omongan. Anjing nggak tuh orang gimana ya? Ya itulah temen. Kita udah berusaha baik tapi balasannya ya. Tapi banyak juga yang baik banget sama gue. Salah satu dia dan orang-orang di belakang layar gitu. Ya gimana gitu ya, lu hidup nggak harus sendiri gitu, lu butuh temen, butuh karena keluarga. Ingat, manusia dan makhluk hidup itu nggak bisa hidup individu ya, sendiri, nggak bisa. binatang aja berkelompok. Nah, masa kita yang punya pikiran nggak bisa berkelompok? kalah lo sama Binatang bisa bangun rumah gotong royong, yang dia nggak punya pikiran tapi nurani. nah, Sesama binatang. Lu lihat gak gitu, singa yang dia makan ibunya, makan ibunya rusa, terus dia ternyata punya anak rusa nih, dirawat sama singa. sih bisa terjadi, Bisa. tapi mungkin tuh singa mau nampung buat kedepannya. Iya. Kalau misalkan anak ke gue juga besoknya belum tentu gue dapet makan. Nah itu belajar Baru dari, gue ngomong begitu. jadi belajar dari binatang juga boleh. Kita hidup jangan terlalu boros. Betul. Nah, ingat, kita adalah pemuda-pemuda
akhir zaman. Iya, pemuda akhir zaman. Jangan boros-boros sama dosa. Ini gue juga sebenarnya lagi nambah dosa. Anjing, Iya kan? gitu bro. Jadi inilah keluh kesah kita, ambil yang bermanfaat, jangan nunggu namanya temen. Lu berangkat aja sendiri. Ya. Kalau misalkan udah kagak kesabaran nungguin dia, Ya. begitu. Lu berangkat ikutin kata hati, gerak. Iya. Kalau emang lu suka jalan-jalan, lu gerak. Lu apa yang lu pengen lu datengin. Jangan takut. Jangan GPS sudah ada. Ya. Walaupun kadang-kadang muter-muter juga, Kadang tapi GPS nyampe. belum tentu masuk ke pelosok. Lu Ya. itu dah pokoknya lu harus bergerak, Ya. ikutin kata hati. Boleh lu kerja nyari duit banyak, Betul. cuman jangan lupa ngebagian diri sendiri Sama orang tua. sama orang tua. Itu mau jangan bilangin lah. Pasti semua juga. paham. Iya. Cuman yang penting bagian diri sendiri, baru lu ngebagian orang lain. Betul. Dengan cara apa? Yang lu bisa. Satu lagi nih. Sebelum mencintai dia, cintai diri lu dulu. Iya benar. Cintai diri lu dulu, sayangi diri lu dulu, baru mencintai dia. Yes. Anjir. Lu buat lu aja masih perhitungan, apalagi buat orang lain. Kawan. Yaudah, itu mau obrolan tai, pokoknya dah jangan Iya. lu dengerin ya. Ini obrolan kita sehari-hari. Nah, berhubung gue punya alat sama punya HP, gue baru kepikiran bikin-bikin kayak orang-orang nih. Kayaknya asik juga gitu. Yeah. Makanya kalau misalkan suka, ya lu like. Nggak Pasti. suka, jangan di dislike. Ya. Karena itu adalah apa? Nggak ngerti gue sebenarnya. Oh iya, dislike itu yang begini. Oh, begini. Like ini gini. Pelit amat tuh mau jempol gini doang. Asik. Lu mau nyari pahala gampang, cuman punya klik gitu deh. Ya. Iya. Apalagi pahala lu lebih banyak Iya, di-share temen-temen lu. di-share. Kalau enggak nanti nih videonya lu potong-potong, lu sindir temen-temen lu. Iya, apa-apa, gue seneng. Tenang, kita adalah penyalur kesedihan lu. Iya. Jadi lu kalau Nyalur. jadi kalau Ketakutan lu. ya, jadi misalkan nanti lu komen aja di bawah nih. Bang, sindir dong bang, temen gue begini-gini. Gua yang nyindir. Tenang. Tenang aja. Lu tinggal upload di status WA, SG, Twitter, seterah lu. Yang penting kita yang nyindir. Tenang. Nggak apa-apa dah. Gue dosa dikit juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting lu pada bahagia. Tinggal Biar bahagia. balance. Oke, jadi itu aja hari ini. Abis itu gue mau tidur. Mau tidur. Ini udah 3 episode 3 episode dengan kegagalan yang tadi. yang pertama gagal, yang kedua suaranya nggak ada. Mungkin ini yang ketiga, kalau misalkan gagal lagi gue harus beli kamera. Kamera Dengan cara apa? Lu share, dan lu like. ya. Tuh, masalah subscribe 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 nomor 2. nomor 2 terserah lu deh, itu mah kita Selalu nggak dah. maksa. Nggak maksa. Kalau bisa ya subscribe. Boleh lah. Tutup dah opening. Gua besok lagi gua ngobrol lagi. Temanya apa? Serah lu, yang penting pokoknya sehat-sehat semuanya.